kawan semuanya yang saya hormati, karena waktunya mepet nih, saya akan langsung saja ke slide pertama. Jadi bahasannya tentang psikologi moral Islam. Saya mau menjelaskan dulu arti penting kenapa moralitas itu harus dibahas di dalam psikologi, walaupun sebetulnya dalam psikologi itu agak terlambat. Baru mulai dibahas itu pada tahun 1932 oleh Jean Piaget, itu pun sebetulnya hanya sekelumit saja, sedikit saja. Baru kemudian memang agak boomingnya setelah dipopulerkan oleh Laurent Kolbe. Kita semua tahu itu Laurent Kolbe pada tahun 1960-an. Jadi ide-idenya dari Jean Piaget itu memang banyak dikembangkan oleh Laurent Kolbe, dan Laurent Kolbe sebetulnya yang kemudian membuat gagasan Piaget bahwa moralitas itu berkembang seiring dengan perkembangan aspek kognitif itu dikenal orang gitu. Bahkan sampai sekarang saya kalau komunikasi dengan beberapa dosen psikologi masih sering menggunakan pandangan Laurent Kolbe yang kita kenal misalnya tentang tahap-tahapan perkembangan moral gitu. Nah, ini sebetulnya kalau nanti kita akan ketemu, kalau telusuri ini ada banyak kekeliruannya. Kekeliruannya bukan menurut saya, itu juga menurut teman-temannya, menurut murid-muridnya. Murid-muridnya salah satunya adalah misalnya Carol Gilligan atau mungkin Elliot Turiel gitu. Tapi anehnya di kita masih banyak yang make gitu. Bahkan menyamakan antara moralitas dengan religiulitas. Moralitas dalam pengertian Kolbe itu beda banget dengan moralitas dalam pengertian kita gitu. Ini yang kemudian nanti akan saya sampaikan. Jadi yang pertama kenapa ini moralitas penting, karena kita kan komunikasi dengan dunia. Dunia itu orang lain, ya. Dunia itu alam semesta dan sebagainya. Dijembatani oleh persepsi. Kita memaknai lingkungan kita, terus kemudian kita punya arti, punya pemahaman. Apa yang ada di lingkungan kita itu kira-kira seperti apa. Nah, ada banyak dimensinya. Kalau menurut Casiopo itu ada beberapa dimensinya. Tapi salah satu dimensi persepsi yang paling penting itu adalah dimensi evaluasi. Yang pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, terhadap perilaku sangat luar biasa besar. Dimensi moralitas ini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Jadi ada banyak dimensi persepsi, tapi dimensi moralitas, dimensi evaluasi itu yang paling besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan dan perilaku. Maka dengan demikian, slide berikutnya, kalau kita kemudian mau memahami perilaku seseorang tanpa melibatkan bagaimana orang memahami baik dan buruk, tanpa memahami moralitasnya, itu akan jauh dari keakuratan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh seseorang itu dasarnya adalah pandangan dia mengenai mana yang baik, mana yang buruk. Kan seringkali kalau dalam sains ya seringkali menganggap bahwa sains itu adalah bebas nilai. Tidak boleh ada campur tangan nilai-nilai di situ. Tidak boleh ada subjektivitas di situ. Bagi saya sih kalau untuk ilmu eksakta dimungkinkan. Tapi kalau untuk ilmu seperti ilmu psikologi agak susah kita untuk objektif. Karena dari semenjak kita melakukan sensasi, kita sudah subjektif. Kita kan sensasi itu penginderaan, terus persepsi, pemaknaan, itu sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Jadi dari sejak mengindra, kita sudah subjektif. Kita hanya mengindra hal-hal yang kita anggap penting. Kita hanya memaknai hal-hal yang menurut kita dianggap penting gitu. Bagi hal-hal yang kira-kira tidak penting ya tidak diindra dan tidak dimaknai gitu. Ini yang agak repot. Sehingga saya merasa maklum kalau kemudian bahasan tentang moralitas tidak cukup banyak di dalam psikologi. Ya. Tahun 1960, Kolbe membahas, sebetulnya ada banyak juga yang membahas, tapi tidak terlalu booming gitu. Sampai kemudian tahun 1997, 2007, 2012 nanti ada Jonathan Haidt yang memiliki perspektif yang berbeda terhadap bagaimana kita memahami moralitas di dalam psikologi. Jadi kawan-kawan semuanya, bahasan moralitas dalam psikologi agak terlambat.
Padahal itu adalah sesuatu yang penting kalau kita mau memahami manusia, karena sebagian besar perilaku manusia didasarkan pada pemahaman mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dia kerjakan, yang buruk dia tinggalkan. Selalu seperti itu. Gitu. Kita masuk ke slide yang ketiga. Tadi sudah saya sampaikan, moralitas di dalam psikologi mulai dibahas pada tahun 1932 oleh Jean Piaget. Jean Piaget menganggap bahwa anak sampai kepada pemahaman mana yang baik dan yang buruk itu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan mengajarkan pada anak mana kira-kira yang baik, mana yang buruk, sampai kemudian dia secara otonom punya independensi, kemandirian di dalam menentukan mana baik, mana yang buruk. Nah, menurut Jean Piaget, itu tuh tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh kognisi, oleh perkembangan kognisi. Jadi, Jean Piaget sama juga dengan Kolbe nanti sepakat, kalau orang ingin menunjukkan perilaku yang baik, perilaku yang berkesesuaian dengan nilai-nilai moral, maka dia harus diajarkan bagaimana bernalar secara moral. Bagaimana dia bisa melakukan judgement secara baik terhadap isu-isu yang ada di masyarakat itu. Karena bagi mereka adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap apakah seorang itu akan bermoral atau tidak, itu adalah perkembangan kognisi. Perkembangan kognisi, kalau misalnya perkembangan kognisinya sudah matang, maka kemungkinan dia akan berperilaku baik. Gitu. Maka kawan-kawan semuanya tidak heran kemudian prediksinya adalah orang yang perkembangan moralnya sudah pasca konvensional dianggap memiliki kemungkinan yang besar untuk berperilaku secara moral. Gitu. Nah, saya mau masuk ke perkembangan berikutnya. Jadi sampai 1960 memang perkembangan mengenai gagasan Piaget itu hampir mirip dengan gagasan Kolbe gitu. Sampai kemudian ada salah satu murid Kolbe yaitu Carlo Gligan yang kebetulan dia adalah seorang perempuan yang tentu punya pemahaman, punya rasa, punya pikiran yang berbeda dengan laki-laki kan begitu. Terus dia merasa bahwa prinsip moral yang diyakini oleh Piaget dan Kolbe bahwa satu-satunya prinsip di dalam mengkategorikan mana yang baik, yang buruk itu hanya keadilan, prinsip keadilan itu nggak benar. Kan kalau menurut Piaget dan Kolbe itu, sesuatu yang bermoral itu adalah perilaku yang berkesesuaian dengan prinsip moral, keadilan. Makanya bagi mereka, berbuat adil itu adalah perilaku moral yang sangat tinggi. Sedangkan perilaku tidak adil, misalnya diskriminasi, adalah perilaku tidak bermoral yang sangat dasar gitu. Karena bagi mereka satu-satunya prinsip moral ya di dalam menentukan mana yang baik dan yang buruk adalah prinsip keadilan. Nah, menurut Carlo Gligan itu nggak fair, katanya nggak adil. Bagi perempuan itu yang penting bukan keadilan, tetapi kepedulian, ethic of care. Nah, nanti kawan-kawan semuanya berkembang dari satu prinsip keadilan menjadi dua, dari dua nanti Turiel menambahkan lagi jadi 3, terus nanti jadi 5, sekarang jadi 6. Nah, saya mau menyampaikan bahwa kalau kawan-kawan menggunakan gagasan dari Kolbe dan Piaget, misalnya menggunakan alat ukur moral judgment ya yang disusun oleh Res gitu, itu prinsip keadilan di situ yang dipersoalkan, tidak mempersoalkan prinsip-prinsip yang lainnya, apalagi prinsip ketuhanan tidak ada. Makanya ketika dilakukan penelitian terhadap masyarakat Amerika, yang kita tahu di Amerika itu ada 2 partai besar, ada partai konservatif dan partai demokrat gitu. Mana yang kira-kira kematangan moralnya paling tinggi? Ternyata hasil penelitian dengan menggunakan skala moral judgment-nya dari Res diturunkan dari teorinya Kolbe, kaum demokrat lebih matang moralitasnya. Kenapa? Karena kalau kaum demokrat itu lebih memegang teguh keadilan dibanding kaum konservatif. Kalau konservatif itu lebih kepada loyalitas terhadap kelompok, terhadap nilai-nilai ketuhanan dan sebagainya.
Jadi kalau kemudian kita juga mengekor menggunakan teori Kolbe ya yang diturunkan tadi oleh Res, membuat alat ukur tentang moral judgment untuk mengukur perilaku bermoral di masyarakat kita itu nggak cocok. Karena bagi orang Indonesia nanti akan saya ceritakan. Yang penting itu bukan hanya nilai keadilan. Di kita itu juga ada nilai kesucian dan nilai ketuhanan. Di kita juga ada nilai penghormatan terhadap otoritas, loyalitas terhadap kelompok dan sebagainya. Jadi sampai di sini memang ada perkembangan yang sangat luar biasa. Dua, ya, perkembangan yang pertama adalah pandangan yang tadinya prinsip moral itu dianggap universal. Kan dulu Jean Piaget dan Kolbe itu menganggap bahwa prinsip moral itu universal, dimanapun sama. Yang namanya keadilan itu di mana-mana diakui sebagai prinsip untuk menentukan baik mana yang buruk gitu. Dalam tahapan perkembangan berikutnya itu akhirnya prinsip moral itu diakui sebagai sesuatu yang culture bound, sesuatu yang terikat dengan kultur. Ada satu prinsip moral yang dipegang teguh oleh satu kelompok, tidak oleh kelompok yang lain gitu. Nah, itu yang pertama, yang tadinya dianggap universal, nanti perkembangannya justru dianggap menjadi culture bound. Jadi terkait dengan kultur. Yang kedua, perkembangan yang paling signifikan adalah tadi itu dari satu prinsip moral keadilan menjadi beberapa prinsip moral. Ini bisa dibuka di slide berikutnya. Nah, ini slide ini menunjukkan bahwa perkembangan prinsip moral yang tadinya satu menjadi beberapa. Nah, kelihatan di sini sampai ini Jean Piaget, kalau Carol Gilligan, Elliot Turiel itu adalah ini sebetulnya satu pemahaman. Mereka semua masih memandang bahwa moralitas itu bersifat universal, ya. Moralitas itu bersifat universal. Sementara kalau sudah sampai ke yang nomor 4 tuh Swider, Haidt, ya, Haidt dan Graham itu sudah sudah culture bound. Nah, saya mau menyampaikan di sini bahwa perkembangan psikologi moral sejak tahun 91 ya, 90-an itu memang cukup pesat. Yang tadinya tahun 1960-an kan agak stagnan, keluar Gilligan tahun 80 tapi tidak juga terjadi perubahan. Baru kemudian setelah Swider melakukan survei, ya, surveinya ke berbagai masyarakat, berbagai latar belakang budaya, berbagai agama dan sebagainya, dia kemudian menemukan ada prinsip moral yang disebut dengan prinsip moral ketuhanan. Nah, ini baru masuk. Jadi baik dan buruk itu tidak hanya ditentukan oleh otak. Baik dan buruk itu tidak hanya ditentukan oleh perasaan, tapi juga ditentukan oleh kehendak Tuhan, oleh Tuhan. Itu baru masuk di tahun 97. Swider, Mahapata dan Pak. Gitu. Kenapa dia sampai pada temuan itu? Karena dia melakukan survei ke berbagai agama, ke berbagai budaya. Ternyata di beberapa daerah, di beberapa tempat, baik buruk itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau menurut Tuhan ini boleh, ya boleh. Kalau ini nggak boleh gitu. Sebelumnya nggak ada. Jadi di dalam konsepnya Jean Piaget, Kolbe, kalau Gilligan, itu nggak ada konsep itu. Nah, kawan-kawan semuanya saya nggak tahu apakah Haidt dan Graham juga kemudian terinspirasi oleh penelitian Swider, tapi temuannya juga tidak jauh berbeda. Temuannya juga, walaupun dia lebih detail menjelaskan tentang prinsip moral. Jadi dia bilang ada keadilan, ada kepedulian, ada loyalitas, ada penghargaan, dan yang terakhir ada kesucian. Kesucian ini menurut Haidt and Graham ya sama dengan definisinya Swider, jadi sama dengan prinsip ketuhanan. Nah, saya menyampaikan bahwa prinsip ketuhanan di dalam psikologi baru muncul pada tahun 97, diperkuat dengan penelitian Jonathan Haidt dan Graham pada tahun 2007. Nah, sampai di sini prinsip moral sudah berkembang menjadi 6. Bukan lagi 1. Nah, nanti kita coba memahami bagaimana Islam memandang ya prinsip moral Islam itu kayak gimana gitu.
Karena ini kan prinsip moral ini, prinsip moral dalam psikologi moral gitu. Di mana ada keadilan, ada kepedulian, ada kesucian dan sebagainya gitu. Kalau di Islam kayak gimana? Karena menarik kawan-kawan semuanya. Jadi Jonathan Haidt itu bikin alat ukur, alat ukurnya namanya alat ukur yang jadi gini, salah satu teori yang disampaikan oleh Jonathan Haidt itu disebut dengan moral foundation theory. Moral foundation theory. Moral foundation theory di situ bisa dipakai untuk mengetahui prinsip moral mana yang dominan pada seseorang. Gitu. Prinsip moral mana yang dominan dalam satu budaya. Nah, Jonathan Haidt melakukan penelitian di Amerika. Dia mendapati bahwa kaum konservatif itu lebih mengutamakan prinsip-prinsip penghargaan terhadap otoritas, ya kan gitu ya, loyalitas dan kesucian. Sementara kaum demokrat itu lebih mengedepankan prinsip keadilan, prinsip kepedulian. Jadi beda. Nah, kawan-kawan semuanya, skala moral foundation teori dari Jonathan Haidt ketika dipakai di Indonesia itu nggak kelihatan mana yang dominan. Semuanya hampir rata. Kenapa kira-kira demikian? Nah, ini masalah ini. Jadi moral foundation teori ya, terus kemudian dibikin skala, diukur kepada masyarakat Indonesia itu nggak kelihatan signifikan bedanya antara satu yang lainnya gitu. Karena bagi masyarakat Indonesia hampir semuanya dianggap penting. Baik nilai keadilan, nilai kepedulian, loyalitas pada kelompok, penghargaan terhadap otoritas, kesucian dan ketuhanan itu juga penting gitu. Nah, ini menarik nih. Saya pernah survei ke 3 pesantren. Ada 3 pesantren dari organisasi besar yang ada di Indonesia. Ya. Saya tidak perlu sebut merek. Nanti juga bisa tebak sendiri. Saya surveinya ke pesantren, karena di pesantren nilai-nilai organisasi kemasyarakatan tersebut masih terjaga murni gitu ya. Saya langsung ke sana, ada asisten peneliti ke sana, salah satu pesantren besar dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan tertentu, dikasih satu pertanyaan. Satu pertanyaan itu apa? Apa yang kira-kira sebutkan 3 karakteristik orang yang menurut Anda bermoral gitu. 3 karakteristik orang yang menurut Anda dianggap bermoral gitu. Dari 3 itu pesantren di Jawa Timur. Di Jawa Barat juga saya melakukan dari 2 organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Hasilnya ini aneh ini aneh. Bisa aneh, bisa dipahami juga sebetulnya. Jadi gini, satu pesantren jawabannya cenderung yang disebut dengan orang yang bermoral itu adalah, ada yang mengatakan orang yang bermoral itu adalah orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang rajin tahajud, ada orang yang puasa Senin Kamis, rajin baca Quran. Itu satu pesantren mengatakan itu. Nah, pesantren yang lain ya ada yang mengatakan yang disebut dengan orang yang bermoral itu adalah orang yang taat pada kiai, ya, toleran terhadap perbedaan, ya. Terus ada lagi itu. Ini satu lagi pesantren. Ini 3 pesantren ternyata menganggap penting nilai-nilai moral secara berbeda. Pesantren yang lain mengatakan bahwa orang yang bermoral itu adalah orang yang bijaksana, orang yang adil, orang cerdas, ya, cerdas, bijaksana dan adil. Jadi 3 pesantren dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan yang berbeda menganggap mana yang baik, mana yang bermoral itu berbeda. Saya melihatnya memang prioritas. Mereka juga mereka tetap menganggap bahwa misalnya puasa Senin Kamis itu adalah penting, menghargai orang tua adalah penting. Tetapi prioritasnya beda. Satu pesantren memprioritaskan prinsip keadilan, ya, kecerdasan,
Satu pesantren lebih mengedepankan tadi itu sisi ketuhanan dan kesucian, satu pesantren lebih mengedepankan penghargaan terhadap otoritas, ya kan, loyalitas dan sebagainya. Nah, kawan-kawan semuanya ini menarik. Saya dapat pikiran saya, apakah yang Jonathan Haidt lakukan itu emang tidak memotret itu, sehingga kemudian hasilnya tidak seperti yang saya temukan gitu. Ini belum saya tindak lanjuti. Saya mau menggambarkan bahwa begini, walaupun kita agamanya sama, Tuhannya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama gitu. Tetapi kita boleh jadi memberikan penekanan berbeda terhadap nilai-nilai yang ada dalam Islam. Teroris itu lebih mengedepankan nilai-nilai kesucian, jihad dan sebagainya. Ada orang yang lebih mengedepankan kepedulian terhadap sesama. Tapi bukan berarti orang yang peduli terhadap sesama itu tidak juga menghargai atau tidak menganggap penting misalnya jihad fisabilillah, tapi mereka punya cara yang berbeda. Makanya kita kemudian dengan konsep ini bisa paham kenapa misalnya Amroji, Al Imron, terus siapa satu lagi itu udah membunuh banyak orang ya lewat suicide bombingnya, kok bisa dia mengatakan Allahu Akbar dan tersenyum? Itu nggak bisa dipahami itu. Padahal dalam Islam itu membunuh satu orang sama dengan membunuh seisi dunia. Kalau saya penjelasan saya, karena prinsip moral yang dipegang beda. Penekanan moral yang dipegang itu beda. Ada orang yang lebih mengedepankan prinsip keadilan. Sebentar. Ada yang mengedepankan prinsip keadilan, ada yang mengedepankan prinsip ketuhanan, ada yang mengedepankan prinsip penghargaan terhadap otoritas, loyalitas dan sebagainya. Nah, sampai di sini menunjukkan perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagaimana dengan prinsip moral Islam? Ini akan saya bahas. Kita tahu bahwa Islam adalah agama universal. Islam bukan hanya diturunkan pada suku-suku tertentu saja, suku Arab atau suku Baduy atau suku apa, suku Sunda, tapi Islam diturunkan terhadap manusia bahkan melewati untuk alam semesta. Maka turunnya diutusnya Nabi Muhammad SAW itu kan sebagai rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Maka dengan demikian, kalau kemudian prinsip moral Islam itu universal ataupun culture bond itu terikat pada budaya, sehingga dalam satu budaya berbeda dengan budaya yang lainnya. Inilah yang kemudian jadi kontroversi gagasan Islam Nusantara, gitu ya. Itu salah satunya mungkin itu. Bagi saya, prinsip moral Islam itu adalah universal. Tidak peduli letak geografis tertentu, tidak peduli suku tertentu, ya sama. Prinsip mana yang baik, mana yang buruk itu adalah sama. Walaupun memang dalam beberapa hal ada yang mutasabiha, dalam beberapa hal ada yang ikhtilaf gitu. Tapi secara prinsip, apalagi prinsip-prinsip ajaran pokoknya mengenai Tuhan itu adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakan dan lain sebagainya, itu adalah sama semuanya. Saya pikir gitu. Nah, kawan-kawan semuanya, kalau prinsip moral yang psikologi tadi sampaikan, banyak kan mengedepankan pikiran, banyak mengedepankan perasaan, banyak mengedepankan intuisi. Jonathan Haidt itu mengajukan bahwa salah satu standar atau prinsip moral di dalam menentukan baik buruk itu adalah intuisi. Nah, di Islam saya pikir bukan. Di Islam prinsip moralnya jelas kalau di kita. Taraktu fikum amrayni lan tadilu in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Apa itu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ada dua hal yang harus kita pegang supaya kita tidak tersesat kan kayak gitu. Apa itu Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah lah kita kemudian, Al-Qur'an kan hudan, Al-Qur'an itu Al-Furqan, ya. Al-Quran bisa memberikan petunjuk pada kita mana yang baik, mana yang buruk. Al-Quran bisa memberikan penjelasan, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi tidak bisa pakai pikiran. Pikiran kita itu tidak bisa dijadikan rujukan. Perasaan kita juga tidak bisa dijadikan rujukan. Disebutkan Al-Quran, kutiba alaikumul kita bahwa kurulakum.
diwajibkan kepadamu berperang, dan itu adalah mungkin kita merasa, oh itu kok tidak sesuai dengan perasaan, kan gitu ya. Tetapi apa yang kita pikir jelek belum tentu, karena perasaan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan menentukan mana yang baik dan yang buruk. Begitu juga dengan logika kita. Kan logika kita juga punya keterbatasan gitu. Kawan-kawan semuanya, dari sini jelas prinsip moral Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dikembangkan sih ya, ada yang disebut dengan apa namanya, istihad kan gitu ya, ada yang kias dan sebagainya. Tapi yang secara prinsip adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itu sifatnya universal. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi pikiran, perasaan, intuisi manusia tidak bisa dijadikan sebagai prinsip moral yang menentukan baik dan buruknya sesuatu, karena memang kita punya keterbatasan. Keterbatasan yang sangat-sangat luar biasa. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, apakah manusia bisa membuat prinsip moralnya sendiri? Ini pertanyaan besar psikologi sebetulnya. Bahkan kemarin waktu saya di Surakarta udah dijelaskan, mind cannot study itself. Itu bukan kata saya, itu kata surat kabar The Onion di Amerika. Jadi orang psikologi melakukan eksperimen, terus kelelahan karena banyak ribuan eksperimen dilakukan, banyak penelitian dilakukan, sampai hari ini belum kunjung paham tentang jati diri manusia. Akhirnya dia berkesimpulan, mind cannot study itself. Gak mungkin pikiran bisa memahami dirinya sendiri. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin diri kita memahami diri kita sendiri. Terus siapa yang mungkin memahami diri kita? Ya siapa lagi kalau bukan pencipta. Yang paling tahu tentang yang diciptakannya adalah ya, pencipta gitu. Jadi kita sampai kapanpun nggak mungkin sampai pada pemahaman yang baik mengenai diri kita sendiri. Karena nggak mungkin pikiran atau diri kita memahami diri kita. Gitu. Maka dengan demikian, patokan mana yang baik, mana yang buruk pun tidak bisa oleh pikiran dan perasaan manusia saja. Karena manusia nggak ngerti mana yang baik bagi dirinya, manusia juga nggak paham mana yang baik bagi dirinya, dan sebagainya. Maka kebaikan dan keburukan itu mestinya patokannya adalah patokan dari Sang Pencipta yang Maha Tahu fitrah manusia itu seperti apa. Yang kira-kira akan membuat manusia bahagia secara hakiki itu yang mana gitu. Karena kalau pikiran manusia kan terbatas. Ada sih beberapa filsuf misalnya yang berspekulasi apa yang membuat orang bahagia gitu. Ada yang back to nature, kan ada yang hedonis dan sebagainya. Tapi semuanya gagal total. Bahkan Bapak semuanya, kawan-kawan semua yang saya hormati, Lauren Kolbe, kalau saya pernah baca, itu meninggal bunuh diri. Padahal dia tokoh psikologi moral. Itu kan mengenaskan kan kayak gitu. Nah, kawan-kawan semuanya, manusia punya kelebihan memang. Manusia memang diberikan kelebihan. Manusia diberikan akal oleh Allah, manusia diberikan hati oleh Allah. Bahkan Allah mempercayakan si bumi ini adalah untuk manusia. Waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kan gitu. Manusia dijadikan sebagai khalifah. Manusia juga banyak hal positif gitu. Tetapi jangan lupa manusia pun di dalam Al-Quran banyak disebutkan kekurangannya. Hulikol insanu halu'a, kan gitu ya. Terus hulikol insanu doipa. Terus kemudian manusia itu diciptakan suka tergesa-gesa dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih memperparah masalah lagi adalah di samping manusia ada jin dan setan. Jin dan setan itu memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap manusia. Kalau manusia kemudian tidak kuat pertahanan dirinya, maka boleh jadi dia mengikuti jejaknya jin dan setan gitu. Ini pun membuat manusia kemudian jauh dari kemampuannya untuk menentukan nilai-nilai moralnya sendiri kan begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa manusia tidak mungkin bisa secara pasti membuat standar moralnya sendiri. Walaupun ada para filsuf, saya tahu ada August Comte, ada Jürgen Habermas kalau nggak salah, itu berspekulasi tentang moralitas humanis. Jadi moralitas yang dibangun oleh manusia.
Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau di psikologi, kategori perilaku moral berdasarkan prinsip moral, tadi kan sudah saya sampaikan, ada prinsip moral. Berdasarkan prinsip moral itulah kemudian kita menetapkan mana yang bermoral, mana yang tidak bermoral, mana yang non-moral. Nah, kategori perilaku moral dalam psikologi ada perilaku bermoral. Perilaku bermoral adalah perilaku yang berkesesuaian dengan prinsip moral. Perilaku tidak bermoral. Perilaku tidak bermoral adalah perilaku yang bertentangan dengan prinsip moral. Sedangkan perilaku non-moral ada perilaku yang tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai moral. Maka kalau di Eropa misalnya ada yang kemudian melakukan tidak senonoh di publik, sepanjang tidak melanggar prinsip keadilan nggak ada masalah. Karena itu dianggap sebagai perilaku non-moral. Perilaku yang tidak ada kaitannya dengan moralitas. Gitu. Tetapi kalau ada yang misalnya menyalip antrian, melakukan diskriminasi, itu mereka akan kategorikan perilaku tidak bermoral karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang mereka pegang teguh. Nah, kalau di dalam Islam kategori perilaku moral itu ya ada 3. Ya, ada hukum wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh dan ada haram. Nah, perilaku yang melakukan prinsip-prinsip moral yang diwajibkan oleh agama disebut perilaku yang melaksanakan kewajiban dan seterusnya. Itu beda, di dalam Islam agak rinci. Bermoral itu bisa sunnah, bisa wajib. Yang tidak bermoral itu bisa haram, bisa makruh gitu. Next ke slide yang berikut. Ini waktunya udah mepet. Nah, santai Kang, masih lama nih. Lama. Ini udah ada di sini. Kalau di sini udah ada. Lanjut. Ya, yang ini faktor penentu perilaku moral atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap seseorang apakah akan melakukan perilaku bermoral atau tidak. Gitu. Kalau di psikologi ini ada faktor kognitif, ada penilaian moral, ada moral judgment, ada moral disengagement, gitu ya, dari Bandura. Emosi moral, ada moral disgust, ada empati, ada gratitude, ada elevation, ada guilt, dan lain-lain. Kepribadian, ada identitas moral, ada moral self, ada moral licensing, ada moral awareness, dan lain-lain. Jadi faktor neurologis, ada somatic marker, ada amigdala, neuromoral network, dan sebagainya. Faktor keyakinan, ada moral intuition, moral belief, subjective norm, ada personal values. Faktor situasi, ada group norm, role model atau significant other, organizational structure, dan sebagainya. Ini di psikologi yang dikembangkan seperti ini. Di psikologi yang dikembangkan seperti ini. Bagaimana menurut psikologi Islam? Itu pertanyaannya. Nah, sedikit saya sentuh tentang faktor neurobiologis. Alhamdulillah sekarang teknologi ilmu kedokteran sudah sangat luar biasa. Otak sudah bisa dipindai dengan baik sekali kan begitu. Ketika orang bahagia, ketika orang sedih, bisa dilihat bagaimana aktivitas otak yang sedang terjadi gitu. Nah, kawan-kawan semuanya, Green, salah satu tokoh yang banyak meneliti tentang moralitas, dia menemukan bahwa ada yang disebut dengan neuromoral network. Jadi sebetulnya moralitas itu embedded dengan diri kita. Jadi kalau moralitas itu adalah bawaan manusia gitu. Karena udah ada perangkatnya di dalam otak.